Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, yang dengan izin Allah lah selanjutnya dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia kita dan juga yang berhubungan dengan urusan akhirat kita. Dan sisi lain ada saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah ya dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada mereka kesabaran dan diberikan kesembuhan segera, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu penyebab diangkatnya derajat mereka yang lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79 berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Kata Allah, wa minal laili, dan di sebahagian waktu malam, fatahajjat bihi, maka salat tahajudlah ya, salat malamlah ya, nafilatan lak ya, sebagai ibadah yang sunnah, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Semoga dengan engkau beribadah pada malam hari, engkau bangun ya salat tahajud di malam hari, Allah mengangkat derajatmu yang lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah ya, ayat ini adalah merupakan anjuran ya dari Allah kepada kita semua, kepada hamba-hamba Allah, untuk menjadikan sebahagian waktu malam kita ya untuk ibadah ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau mengatakan, aku membagi waktu malamku menjadi 3 bagian. Yang pertama beliau berikan untuk istirahat. Yang kedua beliau bagi untuk mengulang ilmu, belajar. Dan yang ketiga beliau jadikan untuk beribadah. Ini kalau kita melihat pola hidupnya Al-Imam Syafi'i pada malam hari. Bagi kita yang belum melakukan ini bisa mencoba bagaimana membagi malam itu menjadi 3 bagian. Supaya kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul SAW, ya, ini tentunya merupakan celaan. Ya. Di antara hamba-hamba Allah yang Allah benci itu, ya, kata Rasulullah, adalah jifatun bil lail. Ada hamba-hamba Allah yang dia pada malam hari seperti bangkai. Apa maknanya? Padahal dia manusia, padahal dia masih hidup, kok disebut sebagai bangkai? Kata para ulama kita, di antara maknanya adalah orang yang menghabiskan malamnya hanya untuk tidur. Tidak ada ibadah di dalamnya. Maghrib lewat, Isya jangan ditanya, subuh apalagi, sholat malam tidak pernah teragendakan. Ini dicela oleh Allah, dicela oleh Rasul SAW. Orang-orang seperti ini yang melewati malamnya tanpa ada ibadah disebut sebagai jifatun bil lail, bangkai pada malam hari. Meskipun fisiknya sehat, meskipun hartanya banyak, meskipun wajahnya ganteng atau wajahnya cantik, tapi kata Rasulullah, orang yang tidak mengisi malamnya itu dengan ibadah, hanya untuk tidur saja, hanya untuk hura-hura saja, adalah seperti bangkai pada malam hari. Wahimarun bin nahar, dan dia jadi keledai pada siang hari. Apa maknanya? Begitu juga, malam lewat tidak ada ibadah, siang juga sibuk hanya untuk dunia, kerja terus. Panggilan azan tidak pernah didengarkan. Seakan-akan panggilan azan menjadi beban bagi dia. Kenapa? Menambah beban, padahal tidak. Ya, bahwa yang memiliki dunia ini Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki, mati-matian cari rezeki, tapi melupakan yang memberikan rezeki. Ini prinsip yang salah. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah bangkai di malam hari dan menjadi keledai di siang hari. Ya, maka berkaitan dengan malam, mari kita program
malam kita itu sebagaimana Imam Syafi'i imam programnya. Ya. Jangan sampai kita mengatakan tidak bisa. Minta bantuan Allah. Mari kita hidupkan malam kita itu. Dimulai dengan menjaga solat wajibnya, solat maghrib, apalagi yang laki-laki secara berjamaah, solat isya. Insya Allah, kalau kita isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, waktu kita semakin berkah. Jangan takut. Yang kita takut itu kalau waktu kita habis hanya untuk hura-hura, habis untuk nonton bola, solat lewat, hanya untuk cerita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Takut kita. Kenapa? Itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan pada waktu tersebut. Artinya, dengan waktu yang sama, kita bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih. Baik untuk prestasi dunia, ataupun untuk prestasi akhirat. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana mereka menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Bahkan kata para ulama kita, kalau dihitung usia para ulama itu dengan karya tulis mereka, maka kita mengatakan kapan mereka menulis, kapan mereka membuat karya tersebut. Jawabannya adalah Allah berikan mereka keberkahan waktu. Apa bedanya mereka sama kita? Sama-sama kok hidupnya 24 jam. Bahkan pada zaman dahulu fasilitas-fasilitas minim. Sekarang kita fasilitas lebih banyak. Tapi kenapa terkadang para ulama terdahulu kehidupannya lebih banyak karya-karyanya? Jawabannya ada pada keberkahan waktunya. Kenapa bisa waktunya berkah? Salah satunya karena mereka membagi waktu tersebut, ya. Untuk apa? Sebahagiannya untuk beribadah, termasuk pada malam hari. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, juga Allah tabaraka wa taala mensifati orang-orang beriman itu, di antara sifatnya apa? Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara sifat orang beriman itu adalah mereka tidak menghabiskan waktunya pada malam hari itu hanya untuk tidur. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Tapi apa yang mereka gunakan? Sebahagian waktunya itu diambil untuk sholat, untuk ibadah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, ya, ini waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ingat, dari tadi pagi sampai sore ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Bisa dari sisi perbuatan, dari sisi ucapan, dari sisi dugaan-dugaan yang salah. Bangun tengah malam, minta maaf, minta ampun sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diantara sifat orang yang beriman. Juga Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 16-17. Kata Allah, diantara sifat orang beriman itu apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ya. Di antara sifat orang beriman itu adalah pada malam harinya mereka merenggangkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Ngapain? Bangun sholat malam. Yad'u rabbahum, mereka meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, khaufa wa tama'a, dengan rasa takut mengingat banyaknya kesalahan-kesalahannya, besarnya tanggung jawab yang akan dia pikul nanti di hadapan Allah, dan juga dengan rasa harap dibantu oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Ini diantara sifat orang beriman. Ya, tentunya setelah mereka menjaga amalan wajib. Jadi malam mereka apa? Merenggangkan. Ya, ini kata para ulama kita ibarah istilah atau sebutan yang sangat halus ya. Ya, sindiran kepada orang-orang yang lambungnya rapat terus. Maksudnya apa? Badannya itu nempel terus di tempat tidur. Ya, seperti tadi jifah. Ya. Enggak dipisah lambungnya itu. Ya. Ini menjadi salah satu kata para ulama kita barometer keimanan kita. Ya, untuk melihat bagus atau tidak bagusnya keimanan kita, salah satu bisa kita lihat bagaimana kita di malam hari. Apakah kita termasuk sebagai orang yang menjadikan sebagian waktu malam untuk sholat malam atau sholat tahajud. Dan sholat malam ini kata para ulama kita, ya, waktunya bisa dimulai dari kapan? Dimulai dari setelah sholat isya, ya boleh. Kalau kita mungkin merasa berat untuk awal-awal bangun di tengah malam, boleh diawali dengan setelah sholat isya. Ya, bisa melakukan apa? Sholat witir sebelum tidur. Ini termasuk sholat malam. Tentunya yang paling bagus itu adalah sepertiga malam terakhir. Bagaimana menghitung sepertiga malam terakhir? Kata para ulama kita, maka kita bisa lihat waktu malam itu. Kalau kita katakan waktu malam itu 12 jam, maka 12 jam itu dibagi 3. 4 jam pertama itu sepertiga malam yang awal. 4 jam kedua itu sepertiga malam yang pertengahan.
4 jam yang ketiga itulah sepertiga malam terakhir. Atau juga disebut dengan waktu sahur. Kalau kita mau puasa, ya kalau kita makan malamnya sebelum tengah malam, itu tidak dihitung sahur kata para ulama kita. Makan ya makan silahkan, tapi tidak dihitung sahur. Kapan dihitung sahur? Ketika makan malam kita itu, persiapan untuk puasa itu, di sepertiga malam terakhir itu. Itu baru disebut dengan makan sahur. Ya. Nah, itu waktu paling bagus untuk melakukan sholat malam. Ya. Kalau tidak bisa sebelum tidur, ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka ingin menjadikan sebahagian waktu malam itu untuk apa? Ibadah. Dan orang-orang yang menjalani malam-malamnya itu dengan ibadah akan merasakan betapa nikmatnya. Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya bukan karena 3 hal, maka aku lebih memilih meninggalkan dunia ini. Apa itu? Yang pertama kata beliau, karena berjihad di jalan Allah, berbuat, mengabdi untuk agama, untuk umat. Yang kedua kata beliau, berteman dengan orang-orang soleh. Ini hiburan bagi beliau. Dan yang ketiga, sholat, termasuk sholat malam kata beliau. Kalau bukan karena ini, udah saya lebih memikirkan untuk meninggal. Artinya apa? Dia merasakan nikmat, bisa bangun di tengah malam. Toh kita sama-sama dengan Umar bin Khattab, dengan para sahabat Nabi yang lain, dengan para ulama yang lain, sama-sama manusia. Kenapa mereka bisa menikmati malam itu luar biasa untuk ibadah? Ya kenapa kadang-kadang kita belum bisa? Ini pertanyaan besar. Jangan nikmat kita hanya untuk nikmat dunia, untuk nikmat makan, nikmat minum, nikmat jalan-jalan. Ya, itu biasa. Tapi ketika kita bisa merasakan nikmat sholat, apalagi nikmat sholat malam, ini yang luar biasa. Ya, karena memang ibadah itu pada dasarnya memiliki rasa kenikmatan. Dan para ulama kita memberikan tips bagi kita yang mau mencoba untuk menjaga sholat malam itu. Di antara yang bisa dilakukan apa? Yang pertama, diawali jaga diri kita, jangan perbanyak maksiat. Karena maksiat itu membuat kita apa? Sulit untuk ibadah, termasuk sholat malam. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hendaklah kalian melakukan sholat malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau beliau lagi lelah, lagi capek, maka beliau sholatnya dengan duduk. Ya. Jadi nggak ada alasan saya capek, saya sibuk. Rasul SAW. Apakah kita lebih capek dari Rasulullah? Enggak. Lebih sibuk dari Rasul? Enggak. Rasulullah cuma caranya yang tapi beliau tetap jaga sholat malam. Pertanyaannya, mana kita dari Rasul SAW? Minimal kalau kita tidak bisa tiap malam, bangunlah minimal sebulan sekali. Kalau bisa lebih baik, minimal seminggu sekali. Kalau bisa tiap malam, alhamdulillah. Kenapa? Mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kita sama Rasulullah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, tidak pernah tinggal sholat malam. Kalau lagi capek, beliau sholat sambil berdiri. Karena memang sholat sunnah boleh sambil, kalau lagi capek, beliau sholat sambil duduk. Ya, sholat sunnah itu boleh sambil duduk, cuman pahalanya berbeda. Ya, tapi kalau sholat wajib harus berdiri, kecuali tidak mampu. Ya, kalau sholat sunnah boleh. Saya lagi kurang enak badan ini, saya mau sholat sambil duduk, boleh. Ya, tapi pahalanya tidak sebesar ketika kita berdiri. Ini khusus sholat sunnah, termasuk sholat malam. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, hendaklah kalian menjaga sholat malam, karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, yang bedanya apa? Kalau beliau lagi lelah, beliau lagi kecapean, beliau tetap bangun, tapi sholatnya dengan cara duduk. Ya. Jemaah sholat Maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Di Al-Isra 79 tadi kata Allah, di antara pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mau melakukan sholat malam itu adalah Allah angkat derajatnya yang lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Di As-Sajdah ayat 16 sampai 17 kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah, tidak ada orang yang tahu apa yang Allah akan berikan ya dari pahala-pahala yang besar, ganjaran-ganjaran yang besar untuk siapa? Orang yang tadi mau merenggangkan lambungnya ketika tengah malam. Para ulama kita mengatakan, Masya Allah, ketika sholat malam itu adalah sholat yang tersembunyi.
Berbeda dengan sholat pada siang hari. Sholat malam itu kan lebih cenderung tersembunyi. Terkadang jangankan orang lain, anak dan istri kita pun tidak tahu kalau kita sholat malam. Ya, jadi begitu luar biasa sholat tengah malam ini biasanya lebih ikhlas dibanding sholat-sholat yang lain. Maka ketika dia sholat tanpa diketahui oleh orang, begitu jugalah Allah menyembunyikan balasan yang Allah akan berikan kepadanya. Allah tidak mau tahu. Allah tidak mau tahu ada orang lain yang tahu apa ibadah atau apa pahala yang Allah sediakan. Masya Allah, ini pahala khusus, ganjaran khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau bangun pada sholat bangun malam hari untuk melakukan ya ibadah. Maka sekali lagi bagi kita yang mau ya untuk merutinkan, mencoba untuk sholat malam, di antara yang bisa dilakukan apa? Ya, tinggalkan kemaksiatan. Jaga mata kita. Jangan sampai dipenuhi dengan melihat hal-hal yang tidak baik. Jaga mulut kita, jaga makanan kita, jangan sampai memakan hal-hal yang haram. Ya, kalau ini tidak kita lakukan, maka jiwa kita akan bersih. Kalau jiwa ini bersih, maka dia akan merasa nikmat ibadah tersebut, tidak merasa beban. Sehingga capek itu bukan alasan. Masalahnya bukan pada fisik. Ya, ibadah itu masalahnya pada hati. Berapa banyak orang yang kakinya sudah putus, tubuhnya lemah, tapi dia tidak tinggal sholat malam. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, gagah, perkasa, lari 10 km sanggup, tapi dia tidak bisa bangun sholat malam. Kenapa? Masalahnya di sini. Dan hati ini salah satu penyebab sakitnya apa? Maksiat. Kalau banyak maksiat ini lemah. Kalau ini lemah, tubuh pun lemah. Tapi kalau ini sehat, fisik yang lemah ini akan jadi kuat. Berapa banyak para ulama kita buta? Berapa banyak para ulama kita lumpuh? Tetapi musuh-musuh Allah takut sama mereka. Padahal mereka apa yang mereka bisa lakukan? Mengangkat senjata tidak bisa. Tapi jiwanya kuat. Semangatnya luar biasa. Kalau dia ngomong orang mendengar. Orang terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka ini yang pertama dilakukan. Bersihkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Yakinlah bahwa salah satu penyebab kenapa kita sulit untuk beribadah, termasuk sulit sholat malam, di antara penyebabnya adalah maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau maksiat ini jauh, maksiat ini kita tinggalkan, insya Allah sholat malam itu akan mudah. Bukan hanya mudah, bahkan akan merasakan nikmat. Sebagaimana kita menikmati makanan-makanan lezat itu. Sebagaimana kita menikmati fasilitas-fasilitas dunia. Kenapa? Karena fisik kita sehat. Begitulah jiwa ini kalau dia sehat, dia akan menikmati ibadah-ibadah tersebut, termasuk sholat malam itu. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Berusahalah dia untuk ya sedikit dari waktu siangnya itu dia gunakan untuk istirahat. Ya. Jangan terlalu capek. Berusaha untuk tidak terlalu capek. Ya, jangan diporsir semua tenaganya pada waktu siang. Ya, usahakan untuk ada waktu sedikit istirahat. Mengurangi kalau bisa aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Ya, maka ini akan membantu fisik kita untuk bisa lebih kuat bangun pada tengah malam. Dan yang selanjutnya apa? Dia hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan banyak membaca sejarah orang-orang soleh, sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama. Maka insya Allah dia akan termotivasi untuk bisa melakukan ya sholat malam tersebut. Dan juga Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah sejauh mana dia tidak banyak meminta-minta kepada manusia. Orang kalau masih banyak minta-minta sama manusia, kemuliaannya jatuh. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, lihat bagaimana sholat malamnya. Kalau ini dua hal dia pegang, tentunya setelah dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka insya Allah kemuliaannya akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan banyak meminta kepada manusia. Dan yang kedua, jaga sholat malam kita, maka insya Allah ya Allah akan berikan pahala, berikan kemuliaan, berikan kedudukan terbaik ya untuk kita semua. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk terus menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, dan Allah mudahkan kita juga untuk menambah amalan-amalan sunnah termasuk menjaga ya salat pada malam hari. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.